Assalamualaikum, halo, saya Dewi Hughes. Bagaimana kabarnya teman-teman? Saya berharap hatinya bahagia, tenang, damai, sehat. Juga pikirannya tenang, damai, sehat. Juga badannya ikut tuh otomatis kan, tenang, damai, sehat. Langsing itu bonus. Di video kali ini saya mau menyapa dulu teman-teman yang baru bergabung atau baru lihat vlog saya. Terus juga yang muda-muda nih terutama. Bukan berarti yang tua-tua saya nggak sapa ya, saya sapa juga. Yang muda-muda ini suka gini loh, suka bertanya-tanya, ini siapa sih ibu-ibu ini gitu. Manggilnya ibu-ibu atau manggilnya bunda. Untung belum ada yang panggil oma meskipun saya sudah mau 50 tahun gitu ya. Kemudian nanya gini, siapa orang ini, kenapa dia begini? Saya Dewi Hughes. Dulu saya jadi presenter di televisi, tapi eranya tahun 2000 awal. Sebenarnya 1998, tapi 2000 awal aja ya biar kelihatan agak muda gitu. Itu juga tetap 20 tahun yang lalu, jadi tidak heran ketika kemarin salah satu klien saya yang telepon. Jadi klien saya tuh umurnya kalau nggak salah sekitar mungkin 30 tahun atau 28 gitu ya. Jadi dia bilang, "Mbak, saya telepon Mbak, alasannya karena saya sangat termotivasi ketika dan kaget ketika melihat videonya Mbak Hughes gitu." Apa yang bikin kaget, saya bilang. Dia bilang di episode 1 sampai episode 10 saya lihat Mbak Hughes tuh menggebu-gebu gitu. Siapa sih ini perempuan nafsu banget ngomongin real food dengan hipnoterapi, dengan diet kenyang gitu ya. Jadi karena menggebu-gebu dan agak fanatik gitu ya, saya kan dulu rada ngotot gitu ya. Terus akhirnya saya tonton terus tuh Mbak, dia bilang gitu sampai ke episode yang ke-60-an. Kemudian dia bilang, saya sangat termotivasi justru bukan karena perubahan fisiknya saja gitu. Kalau fisiknya sudah jelas gitu, tapi perubahan yang lainnya loh Mbak, dari mata, senyum, wajah, ekspresi semuanya berubah. Banyak yang belum tahu nih Kak Hughes turun dari berapa kilo sampai sekarang udah berapa kilo Kak Hughes? Hai Shaina. Halo Kak Hughes. Ada suara Shaina lagi. Halo teman-teman. Iya betul Dek. Jadi waktu saya jadi presenter ini berat badan saya itu 150 kilo. Kebayang nggak? 150 kilo, kemudian dalam 8 bulan saya berhasil menurunkan berat badan saya 40 kilo. Turun jadi 90 kilo. Lihat videonya yuk, saya klik di sini ya. Soalnya saya yang bikin kan. Kita mau lihat yang mana deh? Video yang, oh yang ini ya. Yang kita pertama kali bikin tapi belum bilang ini vlog untuk episode 1. Betul. Ini kita iseng-iseng bikin karena waktu itu sedang ngisi acara di Yayasan Jantung Indonesia sama Mbak Peti Tunjung Sari. Iya ya? Iya ya? Masih besar ya? Tapi saya tuh nggak pernah merasa besar. Jujur saja, saya tuh jarang lihat lagi vlog yang sudah lama gitu kan, karena saya sibuk mempersiapkan vlog yang baru gitu. Jadi yang lama, yang sejauh ini bahkan tidak masuk di episode 1, jadi saya nggak pernah lihat gitu. Ini bener ya? Waktu itu Kak Hughes udah turun berapa kilo ya Kak? Ini jadi beratnya masih sekitar 100 kilo lebih sedikit nih, ya, sekitar 105 kilo kayaknya ya. Iya, apa 90 kiloan gitu ya. Masih lumayan gede sebenarnya, tapi dibandingkan dengan yang dulu yang 150 ya, 150 kilo sekarang sudah jadi segini. Saya belum melihat perubahan, kalau saya masih melihat, dan bahkan saya ingat waktu itu perasaannya masih sama, masih merasa 150 kilo. Jadi ketika Mbak Peti bilang wow, amazing gitu, bukti nyata gitu bahwa diet ini berhasil gitu, saya masih yang masa sih gitu ya. Banyak yang berpikir saya diet karena pengen langsing kan. Tidak, saya diet justru karena saya sakit waktu itu dan kepentok. Jadi kepentok sudah sampai ke pojok gitu ya, berobat, sakit, berobat, dan tidak ada obat yang bisa menyembuhkan. Dan kelihatannya Allah kasih saya hadiah nih. This is underline, ini garis bawah penting gitu buat teman-teman semuanya, bahwa saya tidak melakukan diet ini untuk langsing, tapi saya melakukan diet ini karena rasanya Allah kasih saya petunjuk untuk hidup berubah gitu. Jadi kalau teman-teman mau diet, minta tolong sama Allah. Nggak mungkin deh, nggak mungkin kita menjalankan ini semua
tanpa minta tolong. Caranya bagaimana? Bikin niat dan sampaikan niat itu dalam doa kepada Allah, kemudian mohon supaya dimudahkan gitu. Dan saya mau kasih tahu teman-teman juga, ini tidak terjadi dalam sekejap. Sabar gitu ya, melatih diri untuk berpikir positif gitu. Dan saya orang yang nggak suka ngeluh gitu. Iya, happy go lucky gitu. Ya gitu. Oh ya, ini bagus, this is good enough. Saya selalu bilang, oh ini luar biasa, selalu gitu. Jadi itu menolong sekali saya untuk bisa cepat sembuh dan dapat bonus langsing gitu. Sekali lagi, apa yang ada di pikiran kita terjadi sekarang. Kalau happy, langsing itu bonusnya. Banyak yang nanya, Kak Oges itu apa yang dilakukan dulu itu, kenapa bisa turunnya itu bisa dibilang kan cepat dan stabil ya Kak? Iya. Ada yang bilang ekstrim gitu. Saya bilang sih normal ya, tanpa obat. Nah ini juga penting, tanpa obat, tanpa suplemen, tanpa produk apapun, baik yang di luar badan maupun yang di dalam badan gitu, tanpa operasi. Jadi benar-benar hanya dengan mengelola pikiran. Saya menyebutnya dengan hipnoterapi. Jadi saya belajar hipnoterapi, kemudian saya menghipnotis diri saya sendiri untuk berubah pola berpikir. Jadi pola berpikirnya yang diperbaiki, kemudian makannya real food. Yang menarik adalah real food ini boleh dimakan yang banyak, makanya nama dietnya diet kenyang gitu. Kita masuk ke video yang kedua ya Kak Oges. Iya. Ini waktu itu Kak Oges mulai juice fasting. Iya betul. Saya senang sekali kalau bisa juice fasting seperti ini. Saya lakukan juice fasting ini setiap 9 hari, setiap tahun. 1 kali aja dalam setahun. Jadi 9 hari itu benar-benar hanya minum jus, baik jus buah maupun jus sayur, atau air putih gitu, atau infused water ya. Kemudian saya lakukan 9 hari, biasanya bertepatan dengan puasa Zulhijjah gitu. Jadi 9 hari puasa, kemudian buka puasa dan sahurnya hanya buah-buahan dan sayur-sayuran yang di jus gitu. Itu saya senang karena untuk detox dan fun gitu. Kalau buat saya tuh ngejus itu fun gitu, seperti yang ada di sini. Terima kasih. Ini markisa favorit saya. Alhamdulillah saya tuh pindah ke rumah yang di Bali ini sudah lengkap dengan pohon markisa yang berbuah lebat. Alhamdulillah, semoga barokah buat yang menanamkan buat saya gitu ya. Dan ini resep baru buat teman-teman. Jadi markisa seperti ini dipotong, cuci dulu ya, kemudian dipotong. Isinya kalau saya dikerok pakai sendok, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Kalau saya mungkin bisa sampai 7, 8, kadang-kadang 9, 10 markisa. Saya punya 2 macam markisa di sini, ada yang kuning, ada yang kuning muda. Jadi kuning muda itu asam, segar, yang ini manis. Jadi saya campur. Jadi gulanya dapat dari yang sini, asamnya dapat dari markisa yang satu lagi. Markisa yang satu lagi sekarang sedang berbuah seperti ini. Ya begini dulu, kemudian nanti jadi buah markisa seperti ini. Oke. Dan kalau saya tutup dulu, saya biarkan dia keluar aromanya gitu ya. Makin lama disimpan, kira-kira sejam gitu, baru kemudian saya masukkan es seperti sekarang ini. Look. Dan ini menemani saya buat lihat video hari ini ya. Teman-teman boleh coba loh. Saya minum ini bisa sampai berliter-liter dan bisa di-refill, ya kan? Oke, lanjut ya. Kak Oges itu kan biasanya suka ngadain tuh Kak yang juice festival setahun sekali, biasanya di Instagram sama di Facebook. Apakah tahun ini akan mengadakan juice festival lagi? Dulu kan namanya Juice Festival, maksudnya festival minum jus gitu kan, supaya teman-teman semangat. Dan ada giveaway-nya, waktu itu hadiahnya kalau nggak salah blender deh, apa juicer, ya kan? Ya, kalau juicer kalau nggak salah. Dan tahun ini saya ingin ajak teman-teman lebih banyak, karena waktu saya bikin Juice Festival, teman-teman yang nggak punya blender, nggak punya juicer, jadi tidak bisa ikut gitu kan. Jadi kali ini saya buat namanya Fruit Festival aja, jadi festival buah. Gimana caranya supaya dapat hadiah dari giveaway-nya gitu kan? Ikuti nanti ya di Instagram ya. Saya nggak bicarakan di sini, jadi cek di Instagram, oke? Sama di Facebook. Oh, sama di Facebook. Iya ya, betul 2.
Ini workshop hipnoterapi saya yang di awal-awal, bukan yang pertama, tapi di awal. Pesertanya juga dulu kebanyakan memang benar-benar hanya untuk obesitas gitu, jadi benar-benar orang gemuk. Tapi belakangan sekarang banyak dengan masalah dengan pikiran, stres dan lain sebagainya gitu. Ternyata hipnoterapi kan bisa dipakai untuk banyak manfaat gitu. Akhirnya saya buat workshop gitu karena banyak orang yang ingin ketemu langsung dan ingin belajar langsung. Alhamdulillah di workshop ini saya lebih banyak mengajak teman-teman untuk mengelola pikiran sebenarnya, mengelola hati. Kenapa harus ada hipnoterapinya? Kenapa nggak diet aja cukup gitu? Di workshop saya cerita, diet itu boleh diet apa saja, nggak harus diet kenyang ya kan. Diet itu sesuai dengan kebutuhan tubuh setiap orang gitu, di mana dia tinggal, bagaimana kondisi ekonominya gitu. Jadi diet itu tergantung pada setiap orang, nggak bisa sama. Tapi kalau pengelolaan pikirannya tidak dijalankan, mindsetnya ya, pola berpikirnya belum jadi, apapun bentuk dietnya, pasti relapse lagi gitu, akan kembali lagi. Bagaimana saya bersyukur dengan pencapaian-pencapaian kecil yang sudah saya dapat gitu kan. Oh hari ini dong saya berhasil minum air putih sesuai dengan target saya misalnya gitu. Oh atau hari ini kan air putih juga, cuma jadi infused water. Saya bisa minum mungkin 4 gelas begini. Terus kemudian saya bersenang-senang lah, saya kasih hiasan bunga gitu. Terus kemudian saya bersyukur kepada Allah gitu kan. Jadi selalu melibatkan syukur, melibatkan apresiasi gitu terhadap diri saya sendiri, syukur saya kepada Allah gitu. Itu yang saya selalu bilang, ini dietnya diet spiritual gitu. Jadi yang kita perbaiki spiritualnya dulu, hatinya dulu, pikirannya dulu, yang dinutrisi jadinya hatinya, pikirannya, akalnya yang dinutrisi, baru kemudian kita bicara badan. Udah deh, videonya habis. Alhamdulillah, saya berterima kasih teman-teman aktif sekali di Facebook aktif, di Instagram gitu, menyaksikan semua video saya satu persatu. Saya juga mau mengulang lagi, nonton satu-satu. Sambil mungkin, oh iya ya perubahannya di sini. Coba lihat deh, bukan hanya tidak ada lemaknya, tapi lebih ke energinya gitu ya. Kemudian positivity-nya juga berubah, dari dulu mungkin positif sedikit, tambah-tambah. Saya sampaikan ini kepada teman-teman supaya teman-teman juga merasakan nanti, oh iya sekarang saya jadi orang yang berubah gitu. Saya jadi orang lebih positif, gampang bersyukur. Saya berharap teman-teman bisa merasakan perubahan yang kecil-kecil itu loh. Padahal itu adalah perubahan kecil-kecil di dalam yang akan mengubah keluar gitu. Saya berharap sikap positif kita, sikap memaafkan kita, syukur kita ini kemudian menular ke orang di sekitar kita. Itu jadi pola berpikir sehat dulu. Pola hati sehat, pola berpikir sehat, baru kemudian jadi pola hidup yang sehat. Terima kasih. Selamat menonton video-video saya. Selamat menikmati. Wassalamualaikum. I love you. Bye.